Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengajari tentang pemeran seni rupa. Yang pertama itu adalah prosedur penyelenggaraan pemeran karya seni rupa, dan yang pertama itu adalah konsep pameran. Konsep pameran dapat diartikan sebagai pertunjukan, tontonan, atau sesuatu yang dipertunjukkan bersifat statis atau diam. Dalam pengertian yang sangat luas, pameran merupakan kegiatan mempertunjukkan sesuatu kepada orang lain agar mendapat tanggapan dan juga penilaian. Pameran karya seni rupa ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan jenis karya dan berdasarkan jumlah pesertanya. Berdasarkan jenis karya, pameran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pameran homogen dan juga pameran heterogen. Kalau pameran homogen ini adalah kegiatan mempertunjukkan satu jenis karya seni. Misalnya pameran seni lukis, pameran seni patung, pameran keramik, pameran batik, pameran ukuran, dan juga pameran seni grafis. Pameran heterogen ini adalah mempertunjukkan banyak jenis karya seni. Misalnya pameran kerajinan tangan dan seni rupa mencakup karya keramik, anyaman, ukiran, batik, lukisan, dan juga patung. Dan juga berdasarkan jumlah pesertanya, pameran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pameran tunggal dan juga pameran kelompok. Kalau pameran tunggal ini adalah pameran yang jumlah pesertanya hanya satu orang, sementara pameran kelompok ini jumlah pesertanya lebih luas dari satu orang. Misalnya pameran 3 lukis dan juga pameran 7 lukis atau pameran kelas 9A. Kegiatan pameran memiliki beberapa manfaat, dan manfaat yang dimaksud adalah sebagai media untuk berekspresi diri, berkomunikasi, untuk pengembangan bakat, dan media apresiasi. Jadi, pameran karya seni rupa adalah kegiatan mempertunjukkan karya seni rupa kepada orang lain atau masyarakat agar mendapatkan tanggapan dan juga penilaian. Berdasarkan ilmu manajemen, pengelolaan kegiatan yang melibatkan banyak orang dapat menggunakan langkah-langkah berikut. Sebelumnya saya akan menunjukkan contohnya. Ini adalah contoh pameran ajang apresiasi terbuka untuk masyarakat. Di dalam pameran tadi terdapat 4 konsep, yaitu planning atau perencanaan. Perencanaan ini merupakan langkah awal dari satu rangkaian kegiatan dan suatu proses pembentukan gambaran suatu hal yang ingin dicapai. Dan juga perencanaan ini merupakan tahapan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pameran seni rupa di sekolah. Dan di dalam tahapan ini, segala hal yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan ditulis atau digambar secara lengkap. Yang kedua itu adalah organizing atau pengorganisasian. Di dalam pengorganisasian ini merupakan proses pemberdayaan sumber daya manusia yang terdapat dalam panitia penyelenggara pameran, dan juga proses pemberdayaan SDM yang terdapat dalam panitia penyelenggaraan pameran. Organisasi itu merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat komponen-komponen yang berkaitan, yang satu komponen yang tidak berjalan dengan baik akan memengaruhi komponen yang lain. Terus yang ketiga adalah acting atau pelaksanaan. Setelah susunan panitia terbentuk, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan yang sudah ditentukan tanggal pelaksanaannya, dan juga tugas-tugas tersebut antara lain, yang pertama itu mengumpulkan karya yang akan dipamerkan, yang kedua menyiapkan publikasi, yang ketiga menyiapkan ruang atau tempat dan perlengkapan pameran, yang keempat menata karya-karya yang akan dipamerkan, dan yang kelima menyiapkan penjaga pameran atau pameran dan dokumentasi pameran. Terus yang keempat adalah controlling atau evaluasi dan pembahasan. Evaluasi ini merupakan kegiatan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pameran dengan tujuan untuk perbaikan pada pameran berikutnya. Kegiatan ini dilakukan dengan menilai persiapan pameran, pelaksanaan pameran, sampai akhir pelaksanaan. Dan kegiatan untuk mengetahui kesalahan dalam pameran ini dengan tujuan untuk memperbaiki pada pameran tersebut. Terus yang kedua ada perencanaan pameran. Di sini
perencanaan pameran itu, dalam menyusun suatu perencanaan perlu ditetapkan beberapa hal, yaitu yang pertama ada nama, terus yang kedua tema, yang ketiga tujuan, dasar kegiatan, sasaran pengunjung, materi pameran, tempat, peserta kegiatan, panitia pelaksana, publikasi, jadwal, dan juga anggaran. Terus waktu pelaksanaan pameran itu dapat dilaksanakan pada tengah semester, akhir tahun, atau pada penerimaan buku laporan pendidikan oleh orang tua. Dan peserta pameran adalah siswa dalam satu kelas atau gabungan dari beberapa kelas yang telah diseleksi. Selanjutnya, sumber biaya dapat dihimpun dari iuran siswa atau dari anggaran OSIS. Terus yang ketiga itu adalah berkreasi seni rupa. Karya seni rupa adalah hasil dari proses berkreasi berupa benda pakai dan benda hias dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Dan benda-benda hasil seni rupa antara lain yaitu anyaman, ukiran, keramik, batik, gambar, lukisan, patung, dan juga grafis. Dan juga ada beberapa tahap yang perlu kita lakukan dalam berkarya seni rupa, yaitu ada ide atau juga gagasan, dan persiapan bahan, alat, dan membuat rancangan, dan juga praktik berkarya. Tahapan yang paling awal dalam berkarya seni rupa adalah menemukan ide atau gagasan. Maksudnya, seseorang yang akan berkarya hendaknya sudah memiliki gambaran jenis karya yang akan dibuat sehingga dia akan mengerti tindakan yang harus dilakukan untuk dibuat sehingga dia akan mengerti tindakan yang harus dilakukan untuk mewujudkan gagasannya. Dan tahapan selanjutnya adalah mempersiapkan bahan dan alat yang dibutuhkan dalam berkarya. Jika akan membuat karya keramik bentuk vas bunga, maka bahan yang dibutuhkan adalah tanah liat yang siap pakai. Sedangkan alat yang dibutuhkan adalah meja putar, butsir, sudut, dan tali pemotong. Dan tahapan berikutnya adalah membuat rancangan atau desain. Kegiatan membuat rancangan adalah membuat gambar kerja tentang karya yang akan dibuat, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Melalui desain, gagasan si pencipta tergambar dengan jelas dan detail. Vas bunga yang ada pada gagasan si pencipta akan lebih jelas dan detail bila digambar pada kertas. Dan gambar tersebut merupakan model sebagai acuan berkarya. Dengan demikian, praktik berkarya kerajinan tangan dan seni rupa dapat dilakukan berdasarkan teknik yang sesuai dengan jenis karya yang dibuat. Terus yang keempat adalah pengorganisasian pameran. Pengorganisasian merupakan langkah menentukan pembagian tugas berdasarkan kebutuhan dalam kegiatan pameran tersebut yang tersusun berdasarkan susunan panitia. Misalnya, pelindung, pembina, ketua, wakil, ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi bidang. Dan seksi bidang ini macam-macamnya itu perlengkapan, dekorasi, acara, dan juga dokumentasi. Panitia ini adalah sekelompok manusia yang bekerja bersama-sama dalam satu wadah untuk mencapai satu tujuan. Agar kepanitiaan pameran dapat diterima oleh semua pihak, maka proses pembentukan panitia dilakukan secara terbuka dan juga demokratis. Susunan panitia pameran di sekolah satu dengan di sekolah yang lain mungkin agak berbeda. Namun sebagai pedoman, susunan panitia pada umumnya terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan dibantu beberapa seksi atau departemen. Misalnya seksi penyeleksi karya, seksi dekorasi, seksi publikasi, seksi penerima tamu, seksi perlengkapan, dan seksi keamanan. Terus selanjutnya yang B adalah penyelenggaraan pameran karya seni rupa. Sebelum melaksanakan kegiatan pameran, langkah yang perlu dilakukan adalah persiapan pameran. Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah mengumpulkan hasil karya, membuat kelengkapan pameran, menyiapkan tempat pameran, dan menata ruang pameran. Yang pertama itu adalah mengumpulkan hasil karya. Untuk memudahkan kegiatan pengumpulan hasil karya, kerajinan tangan dan seni rupa dapat dikelompokkan berdasarkan jenis karyanya, hasil dimensi, ukuran, dan juga tema. Berdasarkan jenis karya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu jenis karya kerajinan tangan dan juga jenis karya seni rupa.
Berdasarkan dimensinya, hasil karya dapat dikelompokkan menjadi karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Sedangkan pengumpulan hasil karya dikelompokkan berdasarkan ukurannya, yaitu ukuran kecil, ukuran sedang, dan ukuran besar. Selain itu, berdasarkan temanya, hasil karya dikelompokkan menjadi karya tentang hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan juga hubungan manusia dengan lingkungan alam, hubungan manusia dengan manusia yang lain, dan hubungan manusia dengan alam khayal. Contohnya seperti ini adalah proses pengumpulan kerajinan tangan dan seni rupa untuk dipamerkan. Terus yang kedua, membuat kelengkapan pameran. Kelengkapan pameran seni rupa ini perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan pengertian kelengkapan pameran itu adalah sarana penunjang dalam kegiatan pameran. Adapun beberapa kelengkapan pameran kerajinan tangan dan seni rupa, yaitu meja untuk menempatkan karya kerajinan tangan, pedestal untuk menempatkan karya seni patung, sketsel untuk menempatkan karya seni lukis atau grafis, dan meja untuk menempatkan buku tamu dan buku saran. Selain itu, perlu dipersiapkan juga katalog yang memuat daftar atau foto karya serta daftar peserta pameran, label untuk identitas karya, lampu spot untuk menerangi karya, spanduk atau baliho untuk publikasi pameran, tali senar untuk menggantungkan lukisan atau gambar, serta perangkat musik untuk mendukung pameran. Dan ini adalah contoh proses seleksi karya berdasarkan dimensinya. Terus yang ketiga itu adalah menyiapkan tempat pameran. Tempat merupakan komponen yang sangat penting dalam kegiatan pameran. Tempat pameran bisa di dalam ruangan atau di luar ruangan. Terlepas dari permasalahan tersebut, yang paling penting dalam menentukan tempat pameran adalah faktor keamanan, kenyamanan, dan juga kelancaran. Aman untuk kegiatan artinya tempat pameran tersebut terhindar dari hujan, sengatan sinar matahari, embusan angin kencang, atau gangguan manusia, sehingga karya yang dipamerkan tetap dalam kondisi yang baik. Terus, kalau tempatnya nyaman artinya dapat memberikan keleluasan bagi pengunjung untuk mengapresiasi karya. Misalnya, tempat yang luas, bersih, sirkulasi udara lancar, suhu udara tidak panas, dan penerangan yang cukup. Agar para pengunjung pameran dapat tertib dan lancar, perlu adanya pengaturan arus satu arah sehingga pengunjung tidak saling tabrak dan berdesak-desakan. Untuk itu, sebaiknya ruangan pameran memiliki 2 pintu sebagai pintu masuk dan juga pintu keluar. Yang keempat adalah penataan ruang pameran. Tempat pameran seni rupa dapat di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Tempat pameran ini dapat pertimbangan penataan tata ruang pameran seni rupa. Tata ruang pameran seni rupa menggunakan sarana pelengkap meja panjang, pedestal, lampu penerangan, katalog, dan juga label. Kalau meja panjang ini sebaiknya diletakkan di tepi mengikuti bentuk ruangan dengan harapan ruangan tengah cukup leluasa untuk sirkulasi arus pengunjung. Untuk pedestal dapat ditata di sudut-sudut ruangan, lampu penerangan ditata sedemikian rupa sehingga ruangan pameran cukup terang, dan penataan karya 3 dimensi di meja panjang atau di pedestal disesuaikan dengan bentuknya. Contohnya seperti yang ada pada gambar ini adalah gambar dengan penataan ruang pameran yang baik. Pengunjung dapat mengapresiasi karya seni dengan lebih baik. Terus selanjutnya adalah mengevaluasi pameran karya seni rupa. Pembahasan pameran rupa memiliki 2 hal, yaitu membahas pelaksanaan pameran dan membahas kualitas karya. Untuk membahas pelaksanaan pameran dapat dievaluasi pada komponen-komponen penyelenggara pameran. Sedangkan untuk membahas kualitas karya dapat dievaluasi dengan kriteria penilaian karya kerajinan tangan dan seni rupa. Nah, di dalam mengevaluasi pameran karya seni rupa ini terdapat 2 tahap. Yang pertama adalah membahas pelaksanaan pameran. Pembahasan masalah pelaksanaan pameran seni rupa
dapat dilihat dari komponen-komponen panitia penyelenggara. Sejauh mana keberhasilan pengorganisasian, hal-hal apa yang menjadi hambatan, dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut. Tugas mengorganisasi merupakan tanggung jawab ketua panitia, tetapi tanpa kerjasama yang baik antara seksi-seksi dalam panitia, tidak akan tercapai pekerja yang optimal. Dan seksi-seksi dalam kepanitiaan pameran dapat dimintai penjelasan dalam melaksanakan tugasnya. Hambatan-hambatan dan kesulitan yang dihadapi hendaknya disampaikan secara terbuka sehingga dapat dievaluasi oleh peserta diskusi untuk dicarikan solusinya. Dengan demikian, segala permasalahan pelaksanaan pameran dapat dievaluasi kekurangannya dan keberhasilannya dengan harapan dapat dijadikan pengalaman yang berharga sehingga dalam pelaksanaan pameran yang akan datang dapat berlangsung lebih baik. Terus, tahap yang kedua adalah membahas kualitas karya. Pengertian membahas atau mengkritik ada kecenderungan menunjukkan hal yang negatif saja atau memberi kecaman, sedangkan hal yang sudah baik tidak perlu dibahas. Sebagian orang memberi batasan kritik adalah mengemukakan hal yang positif saja. Membahas atau mengulas suatu permasalahan dalam rangka mencari keburukan dan kebaikan berarti melakukan kritik. Menurut Sudarmaji 1973, kritik adalah mempertimbangkan segi kebaikan positif dan keburukan negatif terhadap sesuatu. Kritik mempunyai dua fungsi. Yang pertama adalah pemberitahuan dan pembicaraan fenomena. Kritik terhadap kegiatan pameran kerajinan tangan dan seni rupa yang ditulis dan disebarluaskan pada media massa dapat berfungsi sebagai pemberitahuan. Hal ini penting karena tidak semua orang bisa tahu begitu saja tentang adanya karya seni yang dipamerkan. Apalagi jika hasil karya yang dipamerkan kreasi dari siswa yang juga sangat terbatas. Contohnya seperti kerajinan tangan dan seni rupa. Kritik itu merupakan pengantar dan jembatan antara kreator dan apresiator. Sebagaimana masyarakat yang awam terhadap karya seni memerlukan bimbingan memasuki dunia seni rupa. Bagaimana cara menerima nilai seni, mana karya seni yang bermutu dan yang tidak bermutu, serta mengapa karya seni dianggap bermutu dan tidak bermutu. Kritik seni ini mempunyai tujuan pembina ke arah peningkatan prestasi, kreativitas, dan juga apresiasi. Sasaran yang akan menjadi objek kritik seni ini adalah nilai yang melekat pada karya seni. Penilaian karya seni rupa murni berdasarkan kriteria yaitu ide atau gagasan, kreativitas teknik, dan juga karakteristik. Sedangkan karya seni rupa terapan juga memiliki kegunaan praktis. Lihat Sudarmaji 1973. Kritik seni dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis. Dengan metode deduktif atau induktif, hal yang demikian ini menjadi tugas guru mata pelajaran seni budaya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.